Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi ya materi kemarin tentang marketing mix. Kemarin kita sudah belajar materi marketing mix tentang produk ya, kemudian place ya, kemudian price. Nah, ini kita bahas yang keempat ya. Nah, ini apa yang bilang banyak orang bilang sebagai strategi marketing ya, namanya promotion ya. Bagaimana ya Anda menjalankan strategi promosi Anda ya. Nah, di promotion ini yang harus Anda pahami ya, bahwa seseorang beli produk. Jadi kalau ada orang beli produk itu ternyata ada jalan ceritanya. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba ya orang itu beli langsung ya. Jadi ada jalan ceritanya. Jadi orang mulai dari nggak tahu sampai dia beli, bahkan bisa merekomendasikan bahwa produk Anda enak. Nah, ini ada jalan ceritanya. Jadi ada yang namanya level ya, loyalitas pelanggan ya. Nah, ini ada urutannya ya. Ada yang namanya suspek ya. Ada yang namanya prospek. Ada yang namanya customer ya. Ada yang namanya klien ya, klien. Ada yang namanya advokat ya. Satu lagi sebetulnya partner ya, partner. Oke. Jadi mungkin Anda pernah dengar ya yang namanya suspek ya, suspek. Nah, sekarang lagi rame virus corona itu ya. Nah, tersuspek virus corona atau dulu flu burung namanya. Ini tersuspek flu burung. Nah, tapi belum tentu dia kena virus flu burung gitu ya. Jadi belum tentu dia kena virus flu burung. Hanya tersuspek. Suspek itu apa ya bahasanya, tersangka lah ya. Nah, jadi baru disangka. Ya, jadi kalau Anda misalnya punya produk kuliner, kemudian Anda misalnya jualan di depan Alfamart ya. Contoh, Anda jualannya di depan Alfamart ya. Anda punya produk kuliner ya, Anda buka booth Anda jualannya depan Alfamart. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapa suspeknya? Nah, suspek itu siapa tersangkanya? Jadi orang yang kemungkinan mereka butuh produk Anda, orang yang kemungkinan beli produk Anda, siapa orangnya? Nah, kan Anda bisa sebutin siapa. Kalau Anda depan Alfamart jualannya siapa? Ya, pertama pasti pelanggan Alfamart gitu ya, orang yang beli di Alfamart gitu ya. Nah, pelanggan Alfamart itu sendiri. Yang kedua adalah ya masyarakat sekitar Alfamart gitu ya. Nah, yang dikatakan sekitar apa? Yang dikatakan sekitar yang mungkin masih bisa terjangkau ya. Artinya misalnya Anda jual produk kuliner tertentu ya. Nah, orang-orang ini masih bisa menjangkau untuk ke Alfamart ya. Ya kalau misalnya contoh Anda jualan produk yang substitusinya itu banyak gitu. Nah, Anda nggak perlu jauh-jauh mentarget marketkan orang, misalnya contoh yang jaraknya 5 km gitu kan, kejauhan. Padahal ya orangnya yang dekat sini juga, dekat rumahnya mereka juga ada produk kayak Anda gitu. Jadi nggak usah muluk-muluk gitu ya, nggak usah muluk-muluk. Jadi masyarakat sekitar yang kira-kira terjangkau untuk beli di tempat Anda. Terus kemudian orang yang lewat misalnya ya, orang yang lewat di depan Alfamartnya. Jadi pelanggan Alfamart yang datang ke Alfamart ketika keluar, nah itu jadi pelanggan Anda. Yang kedua, masyarakat yang sekitar ya, masyarakat sekitar yang mereka nggak tahu produk Anda. Terus yang ketiga, orang yang lewat ya. Jadi suspek ini tersangka yang diduga akan beli produk kita, tetapi mereka belum tahu produk kita gitu. Meskipun pelanggan Alfamart yang lewat depan booth kita, mereka ngelihat produk kita, tapi dia namanya masih suspek. Kenapa? Karena mereka diduga belum tahu produk kita apa sih sebenarnya gitu kan, hanya ngelihat gambar ya. Nah, mereka nggak tahu produk kita apa. Maka mereka yang belum tahu itu, nah ini belum tahu ya, belum tahu. Maka orang yang belum tahu itu ya, Anda nggak bisa langsung merubah mereka supaya mereka beli produk Anda, tapi mereka harus dirubah dulu jadi apa? Jadi yang namanya prospek. Nah, jadi orang yang belum tahu Anda rubah dulu jadi prospek. Prospek itu artinya orang yang
tahu. Jadi sama-sama target market, tapi ini target marketnya belum tahu, kita rubah dulu jadi tahu. Nah, customer itu artinya apa? Customer itu orang yang beli. Jadi kalau mereka sudah tahu, baru kita paksa mereka untuk beli. Jadi dari yang belum tahu, kita rubah dari tahu jadi tahu. Ketika tahu, mereka kita rubah jadi orang yang beli. Nah, contoh misalnya, pelanggan Alfamart datang ke Alfamart gitu ya. Ketika datang ke Alfamart, mereka ngeliat sih, tahu ada booth di situ, tapi mereka nggak noleh gitu kan produk booth Anda. Gimana caranya supaya mereka merhatiin, mereka ngeliat ya, mereka noleh, bahkan ya mereka punya hasrat, punya keinginan untuk mereka beli gitu, supaya mereka jadi tahu. Gimana caranya? Bisa misal dengan brosur ya, Anda kasih brosur, pamflet ya, sama ya, brosur pamflet. Biasanya kalau pamflet itu lebih kecil. Cuman kalau produk kuliner seperti Anda, saran saya, ini kalau Anda punya bisnis yang lain ya, monggo silakan pakai brosur pamflet. Tapi kalau saran saya, kalau punya produk kayak Anda ya, Anda cukup pakai voucher. Nah, voucher ya. Jadi cukup pakai voucher. Nah, voucher ini seperti apa? Nah, jadi gini. Anda kan kemarin belajar ya di price. Coba lihat lagi video yang sebelumnya ya. Anda belajar di price ya. Materi price itu Anda lihat ada yang namanya HPP, harga pokok produksi, kemudian harga jual ya. Ini oke. Jadi saya hapus dulu ya. Nah, ini saya hapus. Ya, jadi ada yang namanya HPP ya. HPP ya, ada yang namanya harga jual, baru yang namanya profit. Nah, perlu Anda ingat, kalau Anda jualan pertama kali, yang Anda butuhkan ini bukan profit. Ya. Anda jangan menargetkan dulu profit yang Anda dapatkan. Yang penting mereka tuh tahu beli dulu. Ya. Nanti sebenarnya omset Anda tuh adanya di sini, di klien, orang yang beli berulang kali gitu. Profit Anda adanya di sini. Jadi yang dibutuhkan sama Anda adalah bagaimana caranya ya, jumlah orang yang datang itu banyak. Jadi targetnya bukan profit, tapi targetnya adalah orang yang datang ya, orang yang datang atau yang beli. Nah, itu banyak ya. Maka kalau saya biasanya launching produk biasanya ya, contoh misalnya harga jualnya ini 2.000 HPP-nya misalnya 1.000 ya, HPP-nya misalnya 1.000, berarti kan profitnya 1.000. Nah, saya jadikan profit 1.000 ini sebagai voucher, sehingga saya nggak untung nggak rugi, saya balik modal HPP. Tapi keuntungan saya adalah saya akan dapatkan jumlah orang yang datang itu banyak. Nanti orang yang datang saya kasih tahu, nanti ada, kita pakai database nanti ya, ada yang namanya database. Jadi nanti ya, bagaimana caranya Anda belajar bukanya langsung laris. Kenapa? Karena prinsip marketing adalah keramaian akan mengundang keramaian. Kalau Anda pakai voucher, kemudian orang berbondong-bondong datang ke tempat Anda, tapi pastikan dulu sebelum Anda jualan produknya sudah enak gitu ya. Orang datang berbondong-bondong kepada Anda, nanti orang yang nggak dapat voucher dia akan melihat, ih apaan tuh, baru buka udah rame banget gitu. Apalagi orang Indonesia gitu kan. Nah biasanya lebih ke bawah emosi gitu kan, ngelihat rame tuh pasti enak gitu. Nah, ikut ngantri juga padahal dia nggak dapat voucher gitu ya. Jadi Anda bikin voucher ya yang 1.000. Vouchernya 1.000, tapi kalau misalnya Anda mau dapetin profit ya, misalnya vouchernya 500 ya, monggo aja silakan gitu ya. Misal HPP per piece-nya 2.000, Anda jual 1.000, vouchernya 1.000. Nah, kalau kan biasanya Anda nggak jual satuan, misalnya Anda jual paketan. Nah, jual paketan itu misalnya harga jualnya itu 10.000. Nah, berarti kan vouchernya berapa? Ya. Harga jual 10.000, 2.000 berarti kan 5 piece ya. Nah, Anda bisa paketan 5 piece, Anda jual 10.000 tuh. Ya kan? Ini 2.000 kali 5, 10.000 kan. Vouchernya berapa? Ya vouchernya 5 kali 1.000, berarti vouchernya 5.000. Nah, itu kan menarik kan? Anda buat voucher potongan 5.000 seakan-akan orang seperti dapat uang 5.000. Jadi bikin vouchernya itu kayak bentuknya uang. Voucher 5.000. Nah, misalnya apa, produk Anda gorengan ya, udah voucher 5.000 gorengan. Nah, tulis ya mereknya apa, logonya gitu kan. Nah, pastikan ketika Anda ngasih voucher berlakunya hanya hari itu aja. Ya, atau misalnya kalau untuk orang yang datang ke Alfamart itu ya,
ya. Atau misalnya boleh, misalnya contoh gini, Anda mau launching hari apa ya, yang bagus itu saran saya kalau Anda mau launching itu hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu ya, saran saya. Ini bukan hitung-hitungan kalender Jawa atau Feng Shui atau apa, bukan ya. Tapi ya orang biasanya ngabisin duit untuk kuliner itu hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ya makanya kalau hari Senin, Selasa, Rabu untuk bisnis kuliner itu agak kurang gitu, karena orang agak nahan uangnya. Ya biasanya jor-joran ngeluarin uangnya itu hari libur ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah contoh, Anda mau launching ini hari Sabtu. Nah Anda misalnya bagiin vouchernya hari Jumat, itu boleh. Anda sebarin hari Jumat. Nah voucher berlaku untuk hari Sabtu dan Minggu. Nah itu boleh juga. Ya, jadi nanti orang datang situ nukerin itu hari Sabtu dan Minggu. Jadi memang buat gimana caranya langsung rame ketika buka gitu ya, voucher 5.000. Nanti orang berbondong-bondong datang kepada Anda ngasih voucher 5.000 dan dia ngasih uang 5.000. Ya, sehingga memang kita nggak dapat apa-apa. Tapi nanti di voucher ini mereka suruh tulis nama dan nomor WhatsApp atau nomor telepon. Sehingga apa? Ketika mereka kasih voucher, Anda dapat database dia, dapat namanya plus dapat nomor WhatsApp-nya. Nah, nanti kalau memang produk Anda enak diminatin sama dia, dia akan datang menjadi klien. Nah, kalau dia nggak datang sebagai klien itu artinya orang yang beli berulang kali. Kalau ini belinya 1 kali, kalau ini belinya berkali-kali belinya. Nah kalau mereka nanti datang menjadi klien, kalau mereka nggak datang sebagai klien, Anda tinggal hubungi aja nomor WhatsApp-nya. Hari ini kita lagi ada promo nih, atau lagi ada menu baru nih gitu kan. Lagi ada promo nih, diskon buat Anda pelanggan setia produknya gitu kan. Tadi Anda ngasih voucher 5.000, sekarang buat Anda potongan 2.000, kan lumayan, Anda masih dapat profit juga. Nah, gimana caranya supaya produk Anda terus dibeli sama mereka? Gitu ya. Jadi Anda bisa pakai voucher strateginya. Jadi Anda sebar voucher. Ingat prinsipnya marketing itu ya. Ketika orang buka pertama ya, bukan profit dulu yang kita kejar, tapi yang kita kejar adalah jumlah pelanggan yang datang terlebih dahulu, supaya Anda megang database. Nah, kalau sudah megang database, dipanggil menjadi klien orang yang nanti belinya berulang kali kepada Anda. Nah, disiapin aja, udah bikin aja voucher 5.000 gitu kan. Udah voucher 5.000, ada nama, nomor telepon yang harus diisi ya, supaya mereka nanti kita bisa kontak mereka untuk menjadi klien. Nah, nanti kalau mereka jadi klien, produk yang enak, namanya advokat. Advokat itu ya dari pengacara ya, menjadi pembela produk Anda. Nah, jadi viralin produk Anda, ngomong, beli itu aja tuh enak tuh, beli itu aja tuh enak tuh gitu ya. Nah, kalau mereka sudah jadi pembela, nanti Anda bisa tawarin mereka menjadi partner. Partner itu orang yang ikut ngejualin produk Anda ya. Ini saya hapus semua ya. Nah, partner itu adalah orang yang ikut ngejualin produk Anda. Jadi kan gini, contoh misalnya produk Anda ya makanan ya yang bisa di frozen, misal contoh ya, yang bisa di frozen. Atau misalnya bisa ya kemarin Anda lihat di bagian produk, di bagian play saya jelasin ini, atau misalnya Anda bisa jualan matang ya, kemudian di packaging ya. Nah, Anda nanti ketika mereka, ini orang suka banget ya produk saya nih, saya tawarin deh, Bu, kita ada frozennya loh Bu, gitu. Bu, misalnya bawa anak, Bu, anaknya TK ya? Iya. Nah, Ibu nganterin nggak anaknya TK? Iya. Bu, ikut aja Bu, usaha sama kita Bu, gitu ya. Nanti Ibu bisa jualin frozennya kita, gitu ya. Nah, dari saya sekian Bu. Nah, nanti kan Ibu kalau nganterin ke TK, banyak ibu-ibu yang lain tuh Ibu tawarin tuh frozennya, Ibu nggak capek-capek bikin ya, nanti produknya dari saya, Ibu langsung dapat keuntungannya, Ibu nggak usah modal ya, nanti Ibu ngambil aja dulu ke saya ya, bahkan nanti tawarin aja dulu, kalau besok ada yang mesen, nah saya bikinin, nanti saya kasih ke Ibu, nanti Ibu tinggal ambil profitnya, kan mereka bisa jadi reseller produk Anda gitu ya. Yang matang juga sama kayak gitu ya, matang di packaging ya. Nah, kan Anda punya produk tuh ya, yang mungkin bisa di frozen produknya, atau misalnya Anda bisa jual matang kemudian di packaging. Nah, Anda kan bisa tawarin gitu, orang yang sudah terbiasa datang ke outlet Anda ya, mereka kan biasa, artinya kan mereka seneng banget sama produk kita gitu ya, artinya kalau memang dia punya minat jualan, nah ini sebenarnya enak banget kalau kita tawarin, karena produknya udah nggak ada masalah gitu kan. Nah, tawarin, Bu, kita ada frozen loh Bu, gitu ya. Nah, ini frozennya bisa
ibu jual juga sebetulnya gitu. Mau nggak Bu? Kebetulan misalnya anaknya TK nih yang dibawa. Iya, anaknya TK ya Bu? Iya, TK di mana Bu? Di sana. Ibu yang nganterin Bu kalau ke sekolah? Iya. Banyak anak ibu-ibu nggak yang lainnya? Oh banyak yang lainnya. Nah kebetulan nih Bu, kita punya produk frozen. Ibu bisa jadi reseller kita nanti gitu. Bahkan ibu nggak perlu pakai modal, mau bisnis nggak perlu pakai modal. Jadi nanti ibu tawarin, saya kasih sampel ya Bu frozennya, ya ibu tawarin ke mereka. Nah catat aja Bu siapa yang mau pesan. Nanti ibu pesan ke kita. Besoknya ibu tinggal kasih ke mereka. Nah modal profitnya ibu ambil ya. Nah, sisanya ibu stok nanti ke kita gitu ya. Jadi Anda bisa jual frozen, atau misalnya tadi produk Anda rawan misalnya di frozen, Anda jualnya matang di packaging, ya sama caranya seperti itu juga gitu ya. Jadi selain Anda jual di booth, Anda bisa jual frozennya, Anda bisa jual matang. Selain Anda jual sendiri, Anda bisa buka program ke reselleran ya. Anda bisa bikin reseller ya. Jadi orang kalau reseller itu kan beli untuk dijual lagi gitu ya. Belinya dalam sekaligus banyak biasanya. Yang biasanya orang biasa beli satu paket, nah ini ngambilnya 10 paket, 20 paket gitu. Jadi enak Anda bikin sekalian, meskipun secara profit lebih kecil tapi faktor kalinya akan lebih banyak ya. Nah itu strategi promotion dari saya ya. Anda tinggal praktekkan dan alhamdulillah strategi ini kebetulan saya punya banyak bisnis kuliner, saya pakai semua, alhamdulillah sukses strateginya. Saya punya banyak binaan, saya pakai strategi voucher ini bahkan kewalahan. Ini hati-hatinya adalah ketika Anda pakai strategi voucher, pastikan pertama Anda benar-benar sudah menguasai produknya, yang kedua produknya sudah enak, yang ketiga ngelayaninnya jangan kagok gitu. Kagok tuh jangan bingung gitu ya, karena biasanya kalau orang buka pertama kali ngelayanin itu masih bingung gitu ngelayaninnya. Nah ini hati-hati, nanti diserbu orang layanannya bingung ya, akhirnya produknya jadi berantakan ya. Jadi ya hati-hati, disebarin vouchernya juga disesuaikan gitu kan dengan kemampuan Anda, stok Anda, jangan sampai orang datang nanti kehabisan ya. Itu dari saya, nanti kita lanjut ke P yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.